Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyananda Dwita Dindari dengan NIM B11 2021 bersama dengan teman saya Kesya Putri Salsabila pada mata kuliah Pancasila kelompok N703. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan satu hal sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat Pancasila terkandung pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif atau menyeluruh. Juga ada sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis atau berkenaan dengan kehidupan dan aktivitas manusia, melainkan satu nilai-nilai yang bersifat mendasar. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manakala nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa maupun negara, maka nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Etimologi. Etika berasal dari kata ethos yang berasal dari bahasa Yunani. Dalam bentuk tunggal artinya padang rumput, kebiasaan adat, watak, dan lain-lain. Dan bentuk jamak artinya kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Kata yang dekat dengan etika adalah moral. Berasal dari bahasa Latin mores, artinya adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Moral ialah suatu ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Etika lebih bersifat teori, sedangkan moral menyatakan ukuran. Sedangkan istilah moralitas adalah sifat moral yang berkenaan dengan baik dan buruk. Kata yang juga sering dipakai oleh etiket artinya sopan santun, sehingga ada perbedaan antara etika dan etiket. Yang selanjutnya ada norma-norma meliputi norma moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Dalam kapasitas ini, maka nilai-nilai Pancasila telah terjabarkan dalam norma moralitas atau norma etika, sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua ada norma hukum, suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam pengertian bahwa Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka nilai-nilai Pancasila telah merupakan suatu cita-cita moral yang luhur yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari di bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif maupun praksis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma, baik meliputi norma moral maupun norma hukum yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma etika. Moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Pengertian etika, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu ada epistemologi dan aksiologi. Cabang-cabang tersebut dibagi menjadi dua kelompok bahasa, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan
segala sesuatu yang ada, sedangkan filsafat praktis membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalkan hakikat manusia, hakikat alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan. Tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, tentang transcender dan sebagainya. Filsafat teoritis juga berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis, karena pemahaman yang dicari menggerakkan kehidupan. Etika merupakan cabang dari filsafat atau aksiologi, mencari ketenangan yang sedalam-dalamnya tentang ukuran baik buruknya tindakan manusia. Etika juga berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, etika ilmu yang mempelajari segala persoalan dalam kehidupan manusia teristimewa mengenai pikiran dan rasa yang dapat menjadi pertimbangan dan tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Menurut W. Frankena, etika sebagai cabang filsafat yaitu filsafat moral atau pikiran kefilsafatan tentang moralitas. W. Lilly mengatakan, etika sebagai ilmu pengetahuan normatif bertugas memberikan pertimbangan tentang perilaku manusia dalam masyarakat, apakah baik atau buruk, benar atau salah. Etika sebagai cabang filsafat sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan nilai dan norma moral. Etika sebagai reflektif kritis dan rasional menentukan mengenai terwujudnya sikap dan perilaku manusia baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Yang terakhir ada moral. Guna memahami etika maka perlu membedakan dengan moral-moral, yaitu sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik. Sistem ini terkandung dalam ajaran berbentuk peraturan, perintah yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama dan kebudayaan tertentu. Moral menyangkut nilai dan norma bagaimana cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain. Moral memberi petunjuk konkret tentang bagaimana kita harus hidup. Tujuan akhir diwujudkan dalam pelaksanaan suatu perbuatan kehendak karena mempunyai nilai. Nilai moral tidak bisa berdiri sendiri karena berkaitan dengan nilai-nilai yang lain. Dalam usaha perwujudannya dilakukan dengan berpatokan pada norma-norma. Perkenalkan, nama saya Kesha Putri Salsabila, NIM B11 2021 07191, kelompok N703. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang moralitas. Moralitas kata dasarnya memiliki arti yang sama dengan moral, tetapi moralitas agak lebih abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan norma dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Misalkan, moralitas perbuatan seseorang. Yang dimaksud adalah segi moral dari perbuatan tersebut atau mengenai baik buruknya perbuatan itu. Pengertian tentang baik buruk merupakan sesuatu yang umum, sehingga dapat dikatakan bahwa moralitas merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal, karena moralitas terdapat pada manusia dan ciri khas manusia. Moralitas dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kesadaran sosial, kesadaran individu, berperan besar dalam moralitas yang secara mandiri mengatur dan menilai arti moral bagi pelaku. Moralitas selalu berkaitan dengan tanggung jawab pribadi. Dalam konteks ini, peranan etika sangat penting. Apabila secara sadar ia bertindak tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh moralitas karena hal lain, dengan mempunyai alasan rasional dan berdasarkan pertimbangan tentang hal itu, walaupun bertentangan dengan moralitas adalah baik baginya. Misalkan dalam KUHP pidana pasal 51 ayat 1, orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang berhak akan itu tidak dapat dipidana. Menurut UU yang berlaku, membunuh orang dilarang. Tetapi apabila Anda menjadi anggota militer yang sedang beroperasi di bawah pimpinan
seorang komandan, kemudian komandan Anda memberi perintah aba-aba untuk menembak dan pada saat itu Anda menembak seorang sampai mati, maka Anda tidak dapat dihukum karena perbuatan tersebut, hanya untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang berhak untuk itu. Etika membantu manusia untuk bertindak yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tindakan lahir dari keputusan pribadi yang bebas, selalu bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya. Kebebasan dan tanggung jawab adalah kondisi sadar bagi pengambilan keputusan. Etika menuntun orang agar bersungguh-sungguh menjadi baik. Orang yang bersikap etis tidak akan munafik, tetapi selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran. Artinya, etika menyangkut manusia dari dalam. Dari kerohaniannya, nilai dan norma moral sudah terinternalisasi dalam diri, dalam hati nurani. Sistematika etika. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan pembagi aspek kehidupan manusia. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lanjutan. Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajiban terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup di masyarakat. Juga menyangkut kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama dengan lingkungan. Etika sosial membicarakan juga norma-norma moral seperti etika keluarga, profesi, politik, atau etika lingkungan hidup. Etika deskriptif yang berkaitan dengan nilai dan norma. Etika ini menilai secara kritis sikap dan pola perilaku manusia, apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif berusaha menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia, apa yang seharusnya diambil, apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia, memberi penilaian dan himbauan untuk bertindak seharusnya berdasarkan norma-norma. Norma-norma. Dalam hidup bermasyarakat ditemukan norma-norma atau kaidah-kaidah yang memberikan pedoman, patokan atau ukuran bagaimana kita harus berperilaku, bersikap dalam kehidupan bersama, dan sekaligus menjadi dasar penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan. Mentaati norma-norma dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan mengorbankan atau merugikan kepentingan orang lain, serta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Norma adalah aturan atau kaidah sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Dalam artian, norma moral merupakan kaidah penilaian terhadap tingkah laku manusia, apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis atau moral. Selanjutnya, norma-norma yang mengatur masyarakat. Yang pertama, ada norma agama. Berpangkal pada kepercayaan adanya Yang Maha Kuasa, norma agama ditentukan oleh Tuhan. Pelanggaran terhadap norma agama berarti pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Yang kedua, norma kesusilaan. Berpangkal pada hati nurani manusia sendiri. Pelanggaran terhadap norma sosial berarti melanggar perasaan sendiri. Selanjutnya nomor 3, norma kesopanan. Norma yang timbul atau tindakan dalam suatu masyarakat yang mengatur sopan santun. Norma kesopanan didasarkan pada kebiasaan. Pelanggaran terhadap norma ini akan dicela oleh semua anggota masyarakat. Meskipun norma agama, kesusilaan, dan kesopanan memegang peranan yang sangat penting dalam pergaulan hidup, namun norma-norma tersebut belum cukup menjamin keserasian, keharmonisan, dan keseimbangan. Maka perlu ditambahkan dengan norma lain, yaitu norma hukum. Norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.